tanda itu sebegitu jelas dan gamblang supaya umat manusia tetap dapat meminum air susu kehidupan. Supaya kehidupan tidak berhenti, tetapi mereka mengingkari bahkan menganiaya yang dipersiapkan atas kehendak Tuhan untuk melanjutkan. Padahal kehendak Tuhan untuk manusia mempersiapkan jiwa dan mentalnya keberlangsungan keberadaan ini. Namun faktanya mereka tidak sekedar berpaling, bahkan mengingkari, bahkan melakukan makar dan konspirasi. Sekali lagi mereka tetap tidak akan bisa menghalangi proses kebenaran, walau yang akhirnya yang tetap dalam iman, taat, patuh itu juga, dan yang berserah diri juga tidak banyak, juga sedikit sekali. Kemudian orang yang menolak dan mengingkari ini akhirnya membuat rumusan demi rumusan, tulisan demi tulisan, buku demi buku, membuat kesepakatan, mendistorsi narasi kebenaran dengan pembenaran, menutupi definisi-definisi, deskripsi kebenaran dengan membuat perspektif-perspektif baru menurut pendapatnya sendiri. Sebagai contoh umpamanya makna kubur. Kubur yang sesungguhnya menurut tulisan Al-Quran umpamanya itu adalah jasad ini dikubur oleh kupluk, dikubur oleh pakaian, dikubur oleh jabatan. Orang yang berada di dalam kubur tidak akan dapat diberi penjelasan. Orang yang berada di dalam kubur akan selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Itu dikubur oleh kebanggaan-kebanggaan keturunan, dikubur oleh kekayaan, sehingga dengan orang yang lebih dianggap melarat, dia tidak bisa menerima penjelasan. Sebagai contoh pamannya kan begitu. Itu kan orang-orang yang berada di dalam kubur. Tapi digeser, kubur itu adalah sejengkal tanah. Masjid ditutup dengan bangunan. Inilah masjid. Padahal mungkin yang dimaksud di dalam Al-Quran, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa, itu apa? Masjid adalah tempat sujud, tempat menjalankan perintah Allah, memakmurkan buminya, ya bumi itu sendiri. Sebagai contoh kan begitu. Makna Al-Quran. Al-Quran itu berang-berang lemari itu, umpamanya kan begitu. Itu kan dicetak paling tidak 50 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. 30 tahun lah paling tidak setelah Nabi Muhammad wafat, umpamanya kan begitu. Apakah saat Nabi Muhammad sudah ada cetakan susunannya persis seperti itu dan sudah disebut sebagai Al-Quran? Kemudian oleh orang sekarang disepakati itulah yang dimaksud Al-Quran oleh Al-Quran itu sendiri. Sehingga orang tidak lagi berpikir apa yang seharusnya dimaksud Al-Quran. Pun yang dimaksud dengan Alkitab. Orang membuat buku, kitab, Alkitab. Kan gitu. Sebagai contoh begitu. Bahkan bisa jadi butuh orientasi semua kan Ka'bah. Maka wa iminuhum dan seterusnya, begitulah kita untuk mempercepat waktu. Sesungguhnya di antara mereka para fasik dan munafik yang selalu memutar balik lidah dalam membaca Alkitab,
supaya manusia menyangka yang dibacanya itu adalah benar-benar Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab dan bukan menjadi bagian dari Alkitab. Dan mereka mengatakan yang ia baca itu adalah Alkitab dari sisi Allah. Padahal itu adalah kesepakatan dan yang mereka tulis sendiri yang sesungguhnya bukan dari sisi Allah, tapi adalah opini dari hasil pemikiran mereka sendiri. Sesungguhnya mereka dusta terhadap Allah, sedang mereka sebenarnya sadar apa yang mereka lakukan. Ali Imran 7:8. Kan jelas sekali. Bagaimana kita mempelajari ini supaya tidak menjadi terjebak orang yang fanatik. Maka kul hal min syurakaikum min miyahdi ilal haq. Katakan, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menuju kepada kebenaran? Ada yang menunjuki kepada kebenaran? Berada di dalam kebenaran? Padahal Allah lah yang punya hak untuk menunjukkan kepada kebenaran. Apakah orang yang menunjukkan kepada kebenaran itu lebih berat diikuti? Ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali hanya dari membaca dan dari katanya? Dan baru jika dia diberi petunjuk oleh yang berhak memberi petunjuk, maka baru penjelasannya seharusnya dapat kalian terima. Bagaimana kamu mengambil keputusan? Maka di Al-Baqarah 79 itu kecelakaan yang besar bagi mereka yang menulis kemudian dikatakan ini kitab dari sisi Allah. Ini kebenaran dari Allah. Padahal ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri, hasil pikiran mereka sendiri. Maka kecelakaan yang besar bagi mereka. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada malam makan pagi ini. Jamaah rahimakumullah teman-teman semuanya. Kekuatan yang pertama, kuatkan kesadaran. Berjalanlah setapak demi setapak seperti sebuah naik tangga. Setiap anak tangga kamu naiki untuk membangun kesadaran. Sebab saat tangga itu kita melangkah ke tangga berikutnya. Tapi kita tidak di dalam kesadaran, kita melangkah tanpa adanya sebuah kesadaran, tanpa adanya sebuah makna yang menyertai. Maka tangga-tangga selanjutnya akan menjadi akumulasi yang berat, beban kehidupan kamu. Sehingga kita berjalan berada di dalam kesadaran. Saat kita berjalan tidak ada kesadaran, maka jarak semakin tampak jauh, semakin berat kehidupan yang kita lakukan. Namun, jika kita berjalan
setiap langkah berada di dalam kesadaran, maka langkah-langkah selanjutnya akan semakin ringan. Berada di dalam sebuah jaminan Tuhan. Maka proses kesadaran adalah hal yang mesti kita ambil menjadi panggilan jiwa. Kemudian yang kedua, bangun sebuah komunitas di lingkunganmu, sebuah lingkungan yang berlatih untuk berada di dalam lingkungan menjadi manusia yang selaras, menjadi manusia yang seimbang dengan kehidupan di lingkunganmu. Untuk menjadi manusia yang bijak. Harta benda, jabatan bisa diwariskan, tapi kebijaksanaan harus dialami sendiri. Sehingga pada saat kita berada di sebuah lingkup atau di lingkungan di mana kamu tinggal, di mana kamu bekerja, di mana kamu menjalankan aktivitas apapun, tentu kita akan menghadapi perbedaan-perbedaan cara berpikir, cara bertindak. Akan tetapi yang sangat kita harus perhatikan, kita perlu cermati. Tempatkan itu sebagai kehendak Tuhan, supaya kamu menjadi manusia bijak. Tidak untuk menjadi manusia yang dikontrol oleh orang di luar diri kita. Tapi kehendaknya supaya kita menjadi dewasa, menjadi manusia bijak. Bagaimana tetap harmonis dan selaras dengan lingkungan. Ketegasan tetap diperlukan, tapi bukan kekakuan dan keras kepala, tapi ketegasan tetap diperlukan. Itu membangun sebuah keselarasan dengan lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Karena inti tatanan syariat itu bukan sholat, puasa, zakat yang selama ini Anda lakukan. Tapi inti syariat adalah terbentuknya pola harmonis, selaras dan seimbang kehidupanmu dengan lingkunganmu. Dan kamu menjadi manusia yang bijak. Karena sholat dilakukan itu supaya menjadi manusia bijak. Bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana iktidal dalam kehidupan sehari-hari. Puasa, bagaimana supaya kamu kehidupan sosial kolektif mampu menjadi manusia sabar dan mengendalikan diri. Zakat untuk menjadi manusia yang tidak serakah dan tomak dan tidak lekat kumandil kepada material. Zakat tazkiyah dan tasfiyah. Membersihkan dan mensucikan. Itu adalah hal yang mendasar dalam menjalani sebuah kehidupan.
tegas tetap diperlukan. Berani menunjukkan identitas kebenaran, iya. Tapi tidak menjadi orang keras kepala, kaku, beku, fanatik, kultus. Ketiga, kuatkan untuk memiliki perilaku mensupport, mendorong orang lain yang ingin maju dan berkembang. Untuk tidak menjadi manusia toksik, untuk tidak menjadi manusia racun. Omongannya, perbuatannya, hati-hati. Fasik dan munafik sampai pada kualitas kafir, itu awalnya adalah merupakan perilaku sepele dari pola perilaku omongan toksik, omongan racun, iri, dengki, dendam. Maka melatihnya dengan cara support, mendukung orang yang sedang berkembang. Ya tentu ada parameternya, tentu ada skemanya sih. Kalau ini kan saya nyidung bab itu saja kan panjang lebar ya. Bisa dikreatifi. Keempat, memberdayakan diri dan berbudidaya. Apalagi pada saat memiliki peluang untuk melakukan itu, entah lahannya sendiri atau gotong royong. Kejadian-kejadian yang mungkin diisukan semacam tsunami, megatrust, dan seterusnya. Bisa disikapi kalau di zaman Nabi Nuh itu ya antaranya yang tertulis sebagai legenda dengan fakta itu sesungguhnya enggak. Kalau yang dari ceritanya kan semua makhluk dimasukkan ke dalam perahu. Tapi yang tidak terekam, yang dimaksud gawe perahu, itu bukan semata-mata sebenarnya membuat perahu seperti yang difahami selama ini. Itu bahwa beliau itu menyiapkan perahu itu jamaahnya, ya diajak melakukan budidaya, pemberdayaan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Sehingga tanah-tanah gunung, karena mungkin secara sistem sertifikasi tidak seperti sekarang, itu digerakkan semampu yang dapat dilakukan oleh jamaahnya Nabi Nuh. Itu besar-besaran menanam bentul saat itu. Dan sejenisnya, memang saat itu yang banyak bentul dan talas gitu ya. Sehingga pada saat ada banjir, tanaman talas atau bentul atau polo pendem itu tetap aman. Gudang yang hidup. Itu kalau Nabi Nuh, kalau
beliau cerita itu adalah bentul yang diperbanyak, talas. Pamannya sekarang ya bisa jadi bentul, yakon, bisa ketela yakon itu ya, ubi yakon, itu enak ubi yakon itu. Apalagi yang mungkin pinggir-pinggir pantai yang kemungkinan jika informasi berkaitan dengan megatrust, tsunami, ndang nanemi yakon, tales, bentul kan gitu. Pekarangane wong mbok tanduri ngono. Kena nek tsunami teko kono ya ilang kan kowe aman. Kalau itu memang benar, tapi kan sinyal itu kan sudah diungkap BMKG, BRIN. Kemudian yang kelima, bangunan kebersamaan, kekeluargaan teman-teman. Tolong ini dijaga, dikuatkan, diraketkan, direkatkan. Karena itu memiliki dampak pada frekuensi. Dampaknya pada frekuensi. Dampaknya pada getaran. Frekuensi dengan semesta. Saat kita itu menyendiri, apalagi ada unsur skeptis, ada unsur iri dan dengki, itu rapuh. Itu rapuh. Yang diperlukan, yang dibaca oleh semesta itu adalah kekuatan kebersamaan dan kekeluargaan, saling mendukung, saling support, ilik ginelean, kebersamaan, itu akan membentuk sebuah jejaring partikel frekuensi energi kehidupan. Itu 5 hal yang mendasar. Pengalaman di 2012 itu banyak yang ucul itu karena sering ada res-res, ngerumpi, ya. Suka memotong omongan orang yang sedang berjuang. Alah kowe apa iso. Contoh hal semacam itu. Ngentengke. Ya terkadang sih awak dhewe menungso tuh nggak iso ngilangi total saat ada orang sing jeleketek gitu ya. Oh tiba mau ngono wong kuwi kan. Tapi nggak usah nek iso diempet aja mbok onekne gitu. Berangkatnya orang yang menilai negatif orang lain. Kalau kita sudah terbiasa menilai orang lain negatif, itu numani teman-teman, itu nyandu. Nek wis suka ngomentari buruk orang lain, negatif orang lain, itu numani. Nyandu, pindu telu papat iso nikmati, kemudian mencari
orang lain yang akan dinilai negatif. Kalau memang kita nggak ada solusinya, lebih baik diem. Wah, latihan ini akan luar biasa membentuk kepribadian ilahiyah. Makanya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah itu biasanya mengembangkan spiritualnya itu cenderung di kesunyian, senyap. Ya segera begitu, kemudian selanjutnya kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, iliki nilean, tulung tinulungan. Semoga dalam ridhonya, maghfirahnya, dalam ampunannya, dan semuanya selamat, lahir batin dunia akhirat, sehat lahir batin dunia akhirat, dan juga doanya semuanya. Saya juga mungkin terus diparingi sehat. Ini tadi ini benduduk lama begini, apa saya abuh kayak ini nih. Ini apa? Bengkak nih kakinya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.